Israel kembali terdesak dikepung pejuang Hamas yang punya taktik perang super cerdas. Tentara Zionis yang diklaim kuat dan dibekali persenjataan canggih akhirnya kocar-kacir. Kekuatan Hamas juga segera mendapatkan bantuan dari Iran dan Arab Saudi yang sudah bersatu. Negara-negara Eropa lainnya juga mulai turun tangan mencegah rencana licik Israel di jalur Gaza. Benyamin Netanyahu juga makin pusing karena Israel ditinggalkan sendirian oleh Donald Trump. Bagaimanakah ketakutan negeri Zionis yang terpojok dihantam sekutu Palestina? Israel makin hancur dijebak Hamas. Israel semakin menghadapi kesulitan besar dalam upayanya menaklukkan Palestina. Pasukan Zionis malah hancur lebur saat berusaha menyerang wilayah dari Beit Hanun. Mereka mencoba menaklukkan pasukan Hamas yang berada di wilayah tersebut. Namun rencana itu malah menjadi malapetaka dengan kegagalan yang memalukan. Pasalnya Hamas disebut telah mengetahui rencana busuk yang ingin dijalankan Israel. Alhasil pasukan semi-militer Palestina ini melakukan sejumlah peledakan bom di Beit Hanun. Hasilnya serangan mendadak tersebut langsung menghilangkan nyawa dari 4 tentara IDF. Selain itu masih ada 14 pasukan yang terluka akibat ledakan itu. 5 tentara dari Batalion Netzah Yehuda dari Brigade Kefer tewas dalam pertempuran di utara jalur Gaza pada Senin malam dan 14 lainnya terluka, termasuk 2 diantaranya terluka parah, tulis pernyataan IDF. Serangan cerdas Hamas ini juga terus menambah jumlah tentara yang menjadi korban. Tercatat sudah ada sekitar 888 serdadu Israel yang kehilangan nyawa sejak tahun 2023. Belum lagi Israel juga semakin lemah karena 6.000 pasukan terluka selama agresi. Bertambahnya jumlah korban ini seketika membuktikan kekuatan Hamas. Padahal Israel mengaku kalau Hamas telah dilemahkan secara signifikan selama 2 tahun terakhir. Hal ini diklaim terjadi karena penunjukan Eyal Zamir sebagai kepala IDF. Zamir membuat taktik Israel semakin intensif dengan peningkatan serangan terarah ke Palestina. Belum lagi pria kelahiran Eliat ini juga telah melancarkan 2.900 serangan udara di Gaza. Namun kejadian ironis justru terjadi saat militer Israel sedang berduka kehilangan prajuritnya. Bukannya berkabung, Bezalel Smotrich terlihat asik berjoget di konser di Kolam Sultan Yerusalem. Gak heran perilaku busuk dari para elit langsung mendapatkan kecaman keras dari publik negeri Zionis. Netanyahu mengkhotbahkan kemenangan total. Setiap minggu kita mengubur 10 tentara. Sudah berbulan-bulan saya katakan bahwa para tentara ini kehilangan nyawanya secara sia-sia di tangan Netanyahu yang gak peduli, ucap Eyal Berkovich. Zionis terancam musnah dikepung Houthi. Belum habis dengan Hamas, Israel makin pusing dengan ancaman dari Houthi. Organisasi paramiliter asal Yaman ini mulai berani mengirim rudal-rudalnya ke negeri Zionis. Sistem pertahanan Israel baru-baru ini kembali bekerja keras menangkal 2 rudal dari Yaman. Sirine Iron Dome meraung-raung membuat penduduk negeri Zionis ketakutan. Houthi kembali menebar teror dengan menyerang kapal kargo di Laut Merah. Angkatan Laut pada Angkatan Bersenjata Yaman menargetkan kapal Eternity Sea. Serangan ini dilakukan dengan melibatkan sebuah kapal tanpa awak dan 6 rudal jelajah serta balistik, ujar juru bicara Houthi Yahya Sari. Serangan ini dilakukan Houthi sebagai ancaman untuk kapal-kapal kargo yang berhubungan dengan Israel. Semua perusahaan yang bertransaksi dengan pelabuhan-pelabuhan di wilayah Palestina yang diduduki Israel, maka kapal dan awak mereka akan menjadi sasaran, lanjut Sari. Pasukan semi-militer ini ingin membalas kebiadaban Israel yang menyerang wilayah Yaman. Tentara Zionis mengincar rentetan kota pelabuhan di Yaman seperti kota Hodeidah. Alhasil tindakan keji Israel ini langsung buat Iran yang menjadi sekutu Houthi marah. Bahkan Kementerian Luar Negeri Iran menyebut Israel sudah menjadi penjahat perang yang gak bisa dimaafkan. Rezim Zionis itu terus melanjutkan tindakan agresinya terhadap negara-negara Timur Tengah berkat dukungan dari Barat. Para pejabat Israel harus bertanggung jawab atas kekejian ini, ucap Ismail Baqi selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri.
Koalisi baru Arab Saudi, Iran, Eropa gentarkan Netanyahu. Selain Houthi, Israel juga terus dibayangi ancaman serius dari pemerintah Iran. Negeri para mullah membuat gebrakan tak terduga dengan mendekati Arab Saudi. Bahkan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sudah berbincang dengan Mohammed bin Salman. Kabarnya kedua negara siap bahu-membahu menghadirkan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Sontak hal ini langsung memicu kepanikan bagi kubu Israel yang berpotensi diserang. Pasalnya pertemuan ini tak berlangsung lama setelah perang Israel dan Iran. Apalagi Arab Saudi sangat vokal mengecam serangan Zionis ke wilayah Teheran. Kerajaan Arab Saudi menolak penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan, menekankan bahwa dialog sebagai jalan penting untuk menyelesaikan perbedaan. Tulis media Saudi, Gazette. Nggak cuma itu, Benyamin Netanyahu juga ketar-ketir karena operasi Gaza terus mendapatkan kecaman. Salah satu negara Eropa seperti Prancis getol mendukung rakyat Palestina. Emmanuel Macron sampai rela terbang jauh ke Britania Raya demi membahas isu kemerdekaan Palestina. Macron berusaha membujuk Sir Keir Starmer untuk segera menyepakati proposal tersebut. Perdana Menteri Inggris ini masih ragu-ragu mengakui kedaulatan bumi para nabi. Namun Macron tetap bersikukuh bahwa langkah tersebut sebagai satu-satunya jalan mencapai perdamaian. Inggris dan Prancis harus membuat perbedaan. Dengan Gaza yang hancur, tidak ada jalan untuk mencapai stabilitas di seluruh kawasan selain mengakui negara Palestina, tegas Macron. Dapatkan paket murah 4 kaos oversize cakep cuma 100 ribuan. Cek link di bawah ini. Donald Trump gak peduli Israel. Kondisi Israel semakin mengenaskan usai diabaikan Amerika Serikat selaku aliansi terkuatnya. Donald Trump yang biasanya koar-koar soal Hamas juga cuek bebek dengan kabar tumbangnya tentara IDF. Pasalnya, negeri Paman Sam tengah sibuk mengurusi banjir bandang di Texas. Musibah maha dahsyat ini telah menenggelamkan seisi wilayah hingga merenggut ratusan jiwa. Usut punya usut, banjir tersebut diakibatkan keserakahan rezim Trump. Sang presiden sengaja memotong anggaran untuk lembaga iklim mencapai 1.600 triliun rupiah. Keputusan tersebut berujung pemberhentian sejumlah petugas Badan Cuaca Nasional. Alhasil NWS yang kekurangan personil malah terlambat mengirim peringatan bencana untuk wilayah Texas. Bukannya untung, kebijakan sembrono Trump ini malah bikin negaranya makin boncos. Pasalnya banjir bandang Texas ini ditaksir telah mengakibatkan kerugian 22 miliar dolar atau 358 triliun rupiah. Dengan begitu, Amerika dipastikan gak bisa lagi memasok persenjataan Israel. Padahal negeri Zionis tengah dihantam krisis setelah perang 12 hari melawan Iran. Pasalnya, berbagai sistem persenjataan militer IDF telah rusak di berondong rudal Iran. Sebut saja pertahanan berlapis Iron Dome yang mengalami error sampai menyerang warganya sendiri. Amunisi penjegat rudal Zionis juga dilaporkan habis karena gempuran tanpa henti dari Teheran. Belum lagi kerusakan infrastruktur pangkalan militer yang masih ditutupi rezim Benyamin Netanyahu. Akhirnya, krisis ini mengakibatkan Israel yang lebih rentan diserang militer Iran. Negeri para mullah dikabarkan masih memasang status siaga 1 untuk menabuh genderang peperangan. Apalagi mereka baru saja menjalin koalisi mesra bersama Arab Saudi yang punya pengaruh besar di Timur Tengah. Dapatkan celana pendek bahan premium yang gak gampang jebol. Beli 4 cuma 100 ribu. Cek linknya di bawah ini. Dengan serangan dari sekutu Palestina, akankah rencana busuk Israel di jalur Gaza bakal runtuh?